Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah yang masih menjaga langkah kita sampai detik ini, yang masih mengizinkan hati kita mendengar, merasakan, dan merenung. Jika hari ini, entah di waktu subuh yang sunyi, di malam yang panjang, atau di sela kelelahan hidupmu, video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang lembut, yang mungkin selama ini kamu tunggu tanpa sadar. Allah sedang mengetuk hatimu dengan cara yang halus, tidak keras, tidak memaksa, hanya ingin kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mendengarkan suara hatimu sendiri. Mungkin kamu sedang lelah, bukan secara fisik, tapi lelah di bagian terdalam jiwamu. Lelah berpura-pura kuat, lelah tersenyum padahal hatimu remuk, lelah berharap tapi takut kecewa lagi. Dan Allah tahu itu. Allah tahu betul apa yang kamu simpan rapat-rapat, yang tidak kamu ceritakan ke siapapun. Maka jangan buru-buru pergi. Tetaplah di sini, duduklah sebentar, biarkan kata-kata ini menemanimu, seperti seorang sahabat yang tidak menuntut apapun, selain kejujuran hatimu sendiri. Ada saat-saat dalam hidup ketika suasana terasa begitu sunyi, meski dunia di sekeliling tetap ramai. Saat malam datang, lampu kamar redup, dan hanya ada suara napasmu sendiri, disitulah hati sering berbicara paling jujur. Kamu merasa lelah menanggung beban yang seolah tidak pernah selesai. Kamu merasa doa-doamu seperti tertahan di langit, belum juga kembali membawa jawaban. Ada rasa bersalah yang sulit dijelaskan, dosa-dosa lama yang kadang muncul tiba-tiba, membuatmu merasa jauh dari Allah. Tapi di saat yang sama, ada kerinduan yang tidak bisa kamu bantah. Kerinduan untuk kembali. Kerinduan untuk merasa dekat, tenang, dan diterima apa adanya. Hidup memang penuh ujian, dan seringkali ujian itu bukan tentang kehilangan harta atau manusia, tapi tentang menunggu. Menunggu jawaban doa, menunggu hati kembali kuat, menunggu cahaya muncul di tengah gelap. Dalam penantian itu, hati kadang lalai, langkah tersandung, dan air mata jatuh tanpa suara. Kamu mungkin pernah berdoa dengan mata sembab, tangan gemetar, suara tercekat, lalu bangkit lagi dengan perasaan kosong. Bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu berharap. Ada rasa takut kehilangan rahmat Allah, takut pintu ampunan tertutup, takut dirimu sudah terlalu kotor untuk kembali. Padahal, jauh di lubuk hati terdalam, kamu tidak pernah benar-benar ingin pergi. Kamu hanya tersesat sejenak, lelah berjalan sendiri, dan lupa bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan di titik inilah, hati perlu diajak bicara dengan lembut. Ada hal-hal yang sering kita anggap sepele, terlalu kecil untuk dipikirkan, terlalu biasa untuk direnungkan. Padahal, diam-diam, hal-hal itu memengaruhi ketenangan hidup, kelapangan rezeki, dan kejernihan doa. Ada sikap hati yang tanpa sadar kita pelihara, ada perasaan yang kita biarkan tumbuh dalam diam, dan kita mengira itu tidak apa-apa. Padahal, semua yang bersarang di dalam hati, sekecil apapun, akan berpengaruh pada bagaimana kita melangkah, berharap, dan bersandar kepada Allah. Maka sebelum melangkah lebih jauh, sebelum membuka pembahasan yang lebih dalam, izinkan hatimu bersiap. Jangan menutup diri, jangan menghakimi diri sendiri. Dengarkan saja dengan jujur, karena semua ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengajak pulang dengan tenang. Sebelum kita lanjutkan, mari sejenak melembutkan hati bersama. Dengan penuh cinta dan adab, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Jadikan sholawat itu sebagai salam rindu dari hatimu yang lelah. Lalu, jika ada doa, harapan, atau hajat yang selama ini kamu simpan sendiri, tuliskanlah. Biarkan kami mengaminkan, biarkan doa-doa itu saling menguatkan. Semoga setiap huruf yang kamu tulis menjadi saksi bahwa kamu masih ingin dekat dengan Allah. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan hati yang rapuh, dengan jiwa yang lelah, dengan harapan yang kadang hampir padam. Jika langkah kami terlatih, tuntunlah. Jika hati kami gelap, terangi dengan cahayamu. Ampuni dosa yang kami ingat maupun yang kami lupa. Lapangkan dada kami untuk menerima takdir-Mu dengan ridho. Tenangkan hati yang gelisah, kuatkan jiwa yang hampir menyerah, dan jangan biarkan kami merasa sendirian dalam perjalanan ini. Jadikan setiap air mata sebagai penghapus dosa, setiap doa sebagai jalan pulang, dan setiap kesabaran sebagai bukti cinta kami kepadamu. Amin ya robbal alamin. Nomor 1. Iri yang disimpan diam-diam menggerogoti hati tanpa terasa. Iri seringkali tidak datang dengan suara keras.
Ia tidak selalu muncul dalam bentuk ucapan kasar atau sikap terbuka. Justru yang paling berbahaya adalah iri yang disimpan rapi di dalam hati, yang bahkan pemiliknya sering tidak mau mengakuinya. Awalnya hanya rasa tidak nyaman saat melihat orang lain mendapatkan kemudahan, lalu berubah menjadi perbandingan diam-diam. Mengapa dia lebih dulu berhasil? Mengapa dia lebih dulu lapang? Mengapa hidup terasa begitu mudah baginya, sementara aku harus berjuang begitu keras? Dari sini, hati mulai lelah tanpa sadar. Bukan karena kekurangan yang nyata, tetapi karena hati sibuk menimbang hidup orang lain. Iri seperti ini membuat jiwa kehilangan ketenangan. Setiap nikmat yang datang terasa hambar, karena mata dan hati lebih fokus pada nikmat yang ada di tangan orang lain. Padahal rezeki bukan hanya soal uang atau materi. Rezeki adalah ketenangan, rasa cukup, dan lapang dada. Ketika iri dibiarkan tumbuh, hati menjadi sempit. Dan hati yang sempit sulit menampung rezeki yang luas. Bukan karena Allah menahan pemberiannya, tetapi karena hati kita sendiri yang menutup pintu. Iri membuat kita lupa bahwa setiap orang sedang berjalan di jalannya masing-masing. Kita lupa bahwa apa yang terlihat indah di luar, belum tentu ringan di dalam. Saat iri dibiarkan hidup, kita perlahan kehilangan rasa syukur. Dan ketika syukur memudar, rezeki yang ada terasa semakin menjauh, meski sebenarnya masih berada di tangan kita. Nomor 2. Iri menghapus keikhlasan dalam doa dan usaha. Salah satu dampak paling halus dari iri adalah hilangnya keikhlasan. Doa tetap terucap, usaha tetap berjalan, tapi hati tidak lagi bersih. Ada perasaan terselip yang berkata, mengapa bukan aku? Mengapa dia lagi yang diberi? Kalimat ini mungkin tidak keluar dari mulut, tapi bergema di dalam dada. Disinilah doa mulai kehilangan kelembutannya. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena doa itu tercampur dengan keluhan tersembunyi. Iri membuat doa berubah dari permohonan menjadi perbandingan. Kita berdoa sambil mengukur hasil orang lain. Kita berharap sambil diam-diam merasa tidak adil. Padahal keikhlasan adalah ruh dari setiap doa dan usaha. Tanpa keikhlasan, amal terasa berat, dan hasilnya pun sering tidak membawa ketenangan. Iri juga membuat usaha terasa melelahkan. Setiap langkah dipenuhi rasa tidak puas. Setiap pencapaian terasa kecil. Akhirnya, hati menjadi letih bukan karena kurang berjuang, tetapi karena berjuang dengan beban perasaan yang salah. Ketika iri menguasai hati, kita sulit menikmati proses. Kita ingin hasil cepat, ingin segera menyamai orang lain, tanpa menyadari bahwa setiap takdir memiliki waktunya sendiri. Dan selama iri masih bercokol, doa dan usaha akan terus terasa kering, meski dilakukan berulang kali. Nomor 3. Iri menutup mata dari nikmat yang sudah ada. Iri memiliki kebiasaan buruk, yaitu membuat kita buta terhadap nikmat yang sedang kita genggam. Saat fokus tertuju pada apa yang dimiliki orang lain, kita lupa menghitung karunia yang sudah Allah titipkan. Nafas yang masih teratur, hati yang masih bisa berharap, kesempatan untuk bangkit. Semua itu sering luput dari perhatian karena hati sibuk membandingkan. Iri menciptakan ilusi kekurangan. Seolah hidup kita selalu kurang, selalu tertinggal, selalu kalah. Padahal bisa jadi, apa yang kita miliki hari ini adalah doa kita di masa lalu. Namun karena iri, nikmat itu terasa kecil, bahkan tidak berarti. Dari sini, muncul rasa tidak puas yang berkepanjangan. Hati menjadi gelisah, tidur tidak tenang, pikiran penuh keluhan. Ketika nikmat tidak lagi disadari, rezeki terasa seret. Bukan karena berkurang, tetapi karena tidak dirasakan. Allah memberi, namun hati tidak hadir untuk menerima. Iri juga membuat kita lupa berbagi. Saat melihat orang lain lebih, hati enggan memberi, karena merasa diri sendiri belum cukup. Padahal berbagi adalah salah satu cara melapangkan rezeki. Ketika iri menutup mata, kita kehilangan kesempatan untuk melihat betapa sebenarnya hidup masih penuh karunia yang layak disyukuri. Nomor 4. Iri menghalangi kedekatan hati dengan Allah. Yang paling berat dari iri bukan dampaknya pada dunia, tetapi pada hubungan hati dengan Allah. Iri menciptakan jarak yang tidak kasat mata. Kita tetap beribadah, tetap berdoa, tetapi hati terasa jauh. Ada rasa dingin yang sulit dijelaskan. Ada kekosongan yang tidak terisi meski sudah melakukan banyak hal. Iri membuat kita sulit ridho terhadap takdir. Kita mempertanyakan pembagian rezeki, tanpa sadar mempertanyakan kebijaksanaan Allah. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan. Dari sini, hati menjadi berat untuk berserah. Padahal kedekatan dengan Allah lahir dari penerimaan yang tulus.
Ketika iri masih hidup, hati sulit tenang dalam sujud. Pikiran melayang pada perbandingan, perasaan sibuk menilai hidup orang lain. Akhirnya, ibadah terasa sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Hubungan dengan Allah menjadi formal, kehilangan kehangatan. Iri juga membuat kita sulit merasakan manisnya iman, karena hati terus gelisah. Dan hati yang gelisah sulit menangkap cahaya petunjuk. Selama iri belum dibersihkan, selama itu pula kedekatan dengan Allah akan terasa terhalang. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati kita yang belum sepenuhnya kembali. Saat iri dilepaskan, hati menjadi ringan. Saat hati ringan, doa menjadi jujur. Dan saat doa jujur, rezeki, ketenangan, dan kedekatan dengan Allah akan mengalir dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Nomor 5. Iri membuat hati sulit tenang dan hidup terasa selalu kurang. Iri tidak pernah membuat hati benar-benar diam. Ia selalu gelisah, selalu membisikkan perbandingan, selalu menuntut lebih tanpa pernah merasa cukup. Ketika iri mulai menguasai, hidup terasa seperti lomba tanpa garis akhir. Ada saja yang membuat dada terasa sempit. Melihat orang lain tersenyum bahagia, hati justru terasa sesak. Mendengar kabar keberhasilan orang lain, pikiran langsung bertanya, kapan aku? Padahal ketenangan bukan lahir dari memiliki lebih banyak, tetapi dari hati yang mampu menerima. Iri menghilangkan kemampuan itu. Hati menjadi seperti bejana bocor. Sebanyak apapun nikmat dituangkan, ia tidak pernah penuh. Selalu ada rasa kurang, selalu ada yang tidak puas. Inilah yang membuat hidup terasa melelahkan meski dari luar tampak baik-baik saja. Iri mencuri kebahagiaan secara perlahan. Bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan mengikis rasa cukup. Dan ketika rasa cukup hilang, rezeki yang datang pun tidak membawa kebahagiaan. Yang ada hanya kelelahan batin yang terus menumpuk, tanpa tahu harus mengadu kemana. Nomor 6. Iri menumbuhkan keluhan tersembunyi kepada takdir. Iri sering berubah menjadi keluhan yang tidak pernah diucapkan. Keluhan yang disimpan dalam hati, yang bahkan terkadang dibungkus dengan kalimat sabar. Di luar tampak menerima, di dalam hati bertanya-tanya, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa jalanku terasa lebih berat? Mengapa aku harus melalui semua ini? Keluhan ini tidak selalu terdengar sebagai protes, tetapi sebagai rasa kecewa yang dipendam. Iri membuat kita sulit melihat hikmah. Kita hanya fokus pada hasil, bukan proses. Kita lupa bahwa setiap takdir membawa pelajaran yang berbeda. Ketika iri menguasai, kita mulai menilai keadilan Allah dengan kacamata manusia yang sempit. Padahal apa yang kita anggap lambat, bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Apa yang kita anggap tertinggal, bisa jadi adalah cara Allah menjaga kita dari beban yang belum sanggup kita pikul. Iri membuat kita tergesa-gesa, ingin cepat sampai, tanpa siap dengan konsekuensinya. Dan dari sinilah, hati sering terluka oleh ekspektasi sendiri. Nomor 7. Iri menggerus rasa percaya kepada ketetapan Allah. Di balik iri, sering tersembunyi keraguan halus. Bukan keraguan yang diucapkan, tetapi yang dirasakan. Keraguan bahwa Allah benar-benar tahu apa yang terbaik. Keraguan bahwa pembagian rezeki sudah tepat. Iri membuat kita membandingkan takdir, seolah hidup bisa ditukar begitu saja. Padahal setiap takdir datang dengan ukuran yang pas untuk pemiliknya. Iri membuat kita lupa bahwa Allah Maha mengetahui isi hati, kemampuan, dan batas kita. Ketika rasa percaya ini terkikis, hati menjadi resah. Doa terasa setengah hati, tawakal terasa berat. Kita masih bersandar kepada Allah, tetapi dengan syarat. Dengan harapan sesuai keinginan kita. Ketika kenyataan tidak sesuai, hati pun kecewa. Iri menutup pintu ketenangan yang lahir dari keyakinan penuh. Dan tanpa keyakinan, hidup terasa seperti berjalan di tanah yang goyah. Setiap langkah penuh kekhawatiran, setiap penantian dipenuhi prasangka. Nomor 8. Iri menjadi hijab halus yang menghalangi cahaya hidayah. Yang paling halus namun paling berbahaya dari iri adalah ketika ia menjadi hijab antara hati dan cahaya hidayah. Hati tetap hidup, tetapi tidak peka. Nasihat terdengar, tetapi tidak meresap. Ayat dibaca, tetapi tidak menggetarkan. Iri membuat hati sibuk mengurusi hidup orang lain, hingga lupa membersihkan dirinya sendiri. Cahaya hidayah membutuhkan hati yang lapang. Hati yang siap menerima. Ketika iri memenuhi ruang batin, cahaya itu sulit masuk. Bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena hati penuh dengan perasaan yang salah. Iri juga membuat kita sulit mendoakan kebaikan orang lain dengan tulus.
Padahal mendoakan kebaikan adalah salah satu tanda hati yang sehat. Saat iri dilepaskan, hati menjadi ringan. Saat hati ringan, cahaya mudah menyentuh. Dan ketika cahaya hidayah masuk, hidup perlahan berubah. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati menjadi kuat. Rezeki kembali terasa hidup, doa kembali hangat, dan langkah terasa lebih tenang, karena hati tidak lagi sibuk membandingkan, melainkan belajar menerima, bersyukur, dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Penutup ini bukan sekadar akhir dari rangkaian kata, tapi semoga menjadi awal dari sesuatu yang pelan-pelan berubah di dalam hatimu. Jika sejak tadi kamu merasa dadamu terasa hangat, atau justru matamu mulai berat menahan air, jangan buru-buru menghapusnya. Bisa jadi itu bukan kesedihan, tapi hatimu yang akhirnya merasa didengarkan. Ada bagian dari dirimu yang selama ini diam, menahan lelah, menahan perasaan, menahan iri, menahan kecewa, dan malam ini ia akhirnya berani berbicara. Tidak keras, tidak menuntut, hanya ingin diakui keberadaannya. Hidup memang sering terasa tidak adil jika dilihat dari permukaan. Kita melihat orang lain tertawa, berhasil, dan melangkah ringan, sementara kita merasa terlatih di tempat yang sama. Tapi jarang sekali kita melihat apa yang mereka tangisi dalam diam, apa yang mereka korbankan, dan doa-doa apa yang mereka panjatkan di waktu yang tidak kita ketahui. Hati, kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita terlalu sering membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, padahal rutenya berbeda, bekalnya berbeda, dan tujuannya pun berbeda cara. Iri yang selama ini mungkin kamu anggap kecil, ternyata pelan-pelan menggerogoti ketenangan. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu tidak beriman, tapi karena kamu manusia yang sedang lelah. Manusia yang ingin dimengerti, manusia yang ingin juga merasakan lapang seperti yang dilihat pada hidup orang lain. Dan itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika rasa itu dibiarkan tinggal terlalu lama, hingga mengeras di hati, hingga menutup rasa syukur, hingga membuat doa terasa hambar. Allah tidak pernah meminta kita menjadi manusia yang tidak punya rasa. Allah hanya ingin kita jujur dengan rasa itu, lalu membawanya kembali kepadanya, bukan menyimpannya sendirian sampai melukai diri sendiri. Jika hari-hari belakangan ini kamu merasa rezekimu terasa seret, bukan hanya soal uang, tapi juga soal ketenangan, semangat, dan harapan, bisa jadi ini saatnya berhenti sejenak dan bercermin ke dalam hati. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membersihkan. Membersihkan perasaan-perasaan yang diam-diam tumbuh tanpa kita sadari. Membersihkan hati dari perbandingan yang tidak perlu. Membersihkan jiwa dari keluhan yang terlalu lama dipendam. Karena seringkali, bukan langit yang tertutup, tapi hati kita yang penuh. Penuh oleh rasa tidak puas, penuh oleh luka lama, penuh oleh iri yang tidak pernah diberi jalan keluar. Dan hati yang penuh, sulit menerima apapun, bahkan rahmat yang sedang mengetuk. Allah Maha Lembut, Ia tidak menegur dengan suara keras. Ia tidak menarik rezeki dengan kasar. Ia hanya memberi tanda, kadang lewat rasa gelisah, kadang lewat doa yang terasa jauh, kadang lewat kelelahan batin yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu bukan hukuman, tapi undangan. Undangan untuk kembali duduk, menunduk, dan jujur pada diri sendiri. Undangan untuk mengatakan, "Ya Allah, aku lelah, aku iri, aku kecewa, tapi aku tidak ingin menjauh." Dan percayalah, Allah tidak pernah menolak hati yang datang dengan kejujuran seperti itu. Tidak pernah. Bahkan hati yang paling kotor sekalipun, jika datang dengan tunduk, selalu disambut dengan ampunan yang luas. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Terlalu sering berkata, "Aku seharusnya lebih kuat, aku seharusnya lebih sabar, aku seharusnya sudah sampai." Padahal setiap jiwa memiliki waktunya masing-masing. Ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan penantian, ada yang diuji dengan diberi cepat, ada yang diuji dengan ditahan lama. Semua itu bukan ukuran cinta, melainkan cara Allah mendidik. Dan pendidikan Allah selalu tepat sasaran, meski sering terasa menyakitkan di awal. Apa yang hari ini kamu anggap tertinggal, bisa jadi adalah cara Allah menjaga hatimu agar tidak rusak oleh sesuatu yang belum sanggup kamu pikul. Apa yang hari ini kamu irikan, bisa jadi adalah beban berat yang tidak kamu lihat dari luar. Belajarlah memaafkan dirimu sendiri, memaafkan hati yang sempat iri, memaafkan jiwa yang sempat mengeluh, memaafkan diri yang sempat merasa Allah tidak adil. Karena dengan memaafkan diri, kamu membuka ruang untuk bertumbuh. Kamu membuka pintu bagi ketenangan yang selama ini kamu cari.
Iri tidak akan hilang dengan dipukul atau diingkari. Ia hilang ketika disadari, diakui, lalu dilepaskan dengan pelan-pelan. Ketika kamu mulai mendoakan kebaikan orang lain dengan tulus, bukan karena terpaksa, tetapi karena kamu ingin hatimu sembuh. Ketika kamu mulai mensyukuri hal kecil, bukan karena hidup sudah sempurna, tetapi karena kamu ingin bertahan. Rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke tangan, tetapi juga tentang apa yang tinggal di hati. Ada orang yang penghasilannya besar, tapi hatinya sempit. Ada yang hidupnya sederhana, tapi jiwanya lapang. Dan lapang itu adalah rezeki yang sering dilupakan. Ketika hati lapang, doa terasa dekat. Ketika doa terasa dekat, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi memikulnya sendirian. Kamu tahu kemana harus bersandar. Kamu tahu kemana harus mengadu. Dan itu adalah nikmat yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan mendengarkan, mungkin ini saatnya kamu berjanji pada dirimu sendiri. Bukan janji besar yang berat, tapi janji kecil yang jujur. Janji untuk menjaga hatimu dari perbandingan yang melelahkan. Janji untuk segera kembali kepada Allah setiap kali iri mulai berbisik. Janji untuk tidak membiarkan perasaan buruk tinggal terlalu lama. Karena setiap kali kamu memilih untuk kembali, Allah sudah lebih dulu membuka pintu. Tidak pernah ada pintu yang terkunci bagi hamba yang ingin pulang. Yang ada hanyalah hati yang ragu untuk melangkah. Semoga setelah video ini berakhir, kamu tidak merasa sendirian lagi. Semoga ada rasa ditemani, meski hanya lewat suara dan kata. Semoga kamu ingat bahwa Allah melihat setiap air mata yang jatuh tanpa saksi. Allah mendengar setiap doa yang hanya terucap di dalam hati. Allah tahu betul betapa berat perjuanganmu, meski tidak ada satupun manusia yang benar-benar mengerti. Dan semoga mulai malam ini, kamu belajar untuk lebih lembut pada dirimu sendiri, lebih jujur pada perasaanmu, dan lebih percaya pada ketetapan Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah membuka hati, dan sudah berani bertahan sampai akhir. Semoga channel YouTube ini bukan sekadar tempat mendengar, tapi menjadi ruang untuk pulang. Ruang untuk menenangkan jiwa, ruang untuk mengingat bahwa kita semua sedang berproses, sedang belajar, dan sedang menuju Allah dengan langkah masing-masing. Jangan lupa untuk terus kembali, bukan karena videonya, tetapi karena hatimu layak mendapatkan ketenangan. Semoga Allah menjaga langkahmu, melapangkan dadamu, membersihkan hatimu, dan mengalirkan rezeki yang membawa berkah, ketenangan, dan kedekatan dengannya. Amin.